jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Nurul Wikoya, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan tugas video kewarganegaraan kami yang mengangkat judul Identitas Nasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Laudia Kalista sebagai moderator yang akan membawa jalannya diskusi hari ini dan anggota kelompok 4. Saya Dedi Hartanto dengan NIM 042 111 535 043. Saya Hikmatul Kamila dengan NIM 102 111 53 5022. Saya Yunia Laksmi Kawardani dengan NIM 102 111 535 005. Baik, untuk memulai diskusi akan didahului dengan latar belakang. Identitas nasional merupakan ciri khas yang dimiliki satu bangsa yang tentunya berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki bermacam identitas nasional yang mengkhaskan dan tentunya berbeda dengan negara-negara lainnya. Mayoritas dari masyarakat mengasosiasikan identitas nasional mereka dengan negara di mana mereka dilahirkan. Beragamnya suku, bangsa, serta bahasa di Indonesia merupakan suatu tantangan besar bagi bangsa ini untuk tetap dapat mempertahankan identitasnya. Untuk itu, sebagai generasi muda, Indonesia seharusnya sudah mengetahui apa itu identitas nasional bangsa kita. Namun, pada kenyataannya, masih banyak generasi muda Indonesia yang belum tahu tentang apa itu identitas nasional dan apa saja wujud dari identitas nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Seringkali kita marah ketika aset identitas nasional kita direbut atau ditiru oleh negara lain. Tapi, dalam pengaplikasiannya, kita sebagai warga negara Indonesia hanya bersikap pasif dan enggan untuk mengembangkannya. Identitas nasional merupakan pengertian dari jati diri suatu bangsa dan negara. Selain itu, pembentukan identitas nasional sendiri telah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama, menjunjung tinggi dan mempertahankan apa yang telah ada dan berusaha memperbaiki segala kesalahan dan kekeliruan di dalam suatu bangsa dan negara sudah tidak perlu ditanyakan lagi, terutama di bidang hukum. Untuk rumusan masalah yang akan kita bahas, yang pertama, apa saja yang termasuk identitas nasional? Yang kedua, apa pentingnya identitas nasional bagi negara Indonesia? Yang ketiga, bagaimana peran pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa dalam mempertahankan identitas nasional di kala maraknya globalisasi? Dan yang terakhir, bagaimana respon yang harus dilakukan oleh pihak Indonesia dari contoh kasus wayang dan batik? Tujuannya yang pertama untuk mengetahui apa saja yang termasuk identitas nasional. Yang kedua untuk mengetahui apa pentingnya identitas nasional bagi suatu negara. Yang ketiga untuk mengetahui peran pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa dalam mempertahankan identitas nasional di kala maraknya globalisasi. Dan yang terakhir untuk mengetahui respon yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dari contoh kasus wayang dan batik. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama untuk meningkatkan rasa cinta dan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, mengetahui ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang ketiga, mengenal berbagai budaya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai bentuk kepedulian terhadap budaya yang merupakan salah satu bentuk identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa membentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa.
yang termasuk identitas nasional negara Indonesia, yaitu bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, Pancasila, kebudayaan yang beragam dan unik. Identitas nasional sangatlah penting untuk menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia, menjadi ciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa. Melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi dan menjaga eksistensi negara dalam hubungan internasional. Dampak positif dan negatif adanya identitas nasional di Indonesia, yaitu dampak positifnya adalah Indonesia dikenal dengan karakteristik yang berbeda dan unik, sikap etos kerja yang tinggi dan disiplin dari negara maju yang harus kita tiru demi kemajuan identitas bangsa Indonesia. Cinta tanah air karena kita punya keberagaman yang sebuah berkah dan ikut dalam pembangunan budaya masyarakat dunia dan beradil dalam setiap pengambilan keputusan sehingga kita tidak akan dirugikan. Dan dampak negatifnya yaitu akulturasi berlebihan, plagiat budaya pihak lain, dan kekerasan fisik, verbal, ataupun egoisme mengatasnamakan etnik, ras, atau agama. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama faktor objektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis dan demografis. Yang kedua ada faktor subjektif. Faktor ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Yang keempat, ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi. Yang kelima, ada faktor penarik. Faktor ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Yang terakhir, ada faktor reaktif. Faktor ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Hasil olah rasa, cipta dan karsa para leluhur Nusantara. Terciptalah budaya kebanggaan bangsa. Sebuah bayangan yang menjadi cerminan hidup manusia, dikemas dalam kesenian adiluhur yang penuh akan makna. Wayang kulit, setitik nirmala semesta, kekayaan bangsa Indonesia. Budaya merupakan salah satu dari bentuk identitas nasional. Contoh kasus yang baru-baru saja terjadi mengenai identitas nasional dan ramai di media sosial adalah tentang unggahan akun Instagram Adidas yang menyebut wayang kulit merupakan warisan budaya Malaysia. Hal itu berkaitan dengan peluncuran produk baru sepatu Adidas dengan gambar wayang kulit. Akibat unggahan itu, warganet Indonesia ramai-ramai menyerbu akun Instagram Adidas dan menyatakan bahwa wayang kulit berasal dari Indonesia. Padahal di Indonesia tanggal 7 November sudah ditetapkan sebagai Hari Wayang Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Desember 2018. Berkaitan dengan wayang kulit, UNESCO juga telah menetapkan sebagai World Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 7 November 2003 kepada Indonesia. Adidas Singapura merilis koleksi sepatu Ultra Boost DNS City Pack pada 11 November 2021. Koleksi sepatu tersebut berkolaborasi dengan sejumlah individu kreatif dari Asia Tenggara. Namun salah satu desain sepatu yang dikeluarkan ternyata mengundang kecaman dari sejumlah warganet Indonesia, karena Adidas menyebut wayang kulit berasal dari Malaysia. Sebenarnya ada 6 video trailer yang diunggah oleh akun resmi Adidas asal Singapura yang menunjukkan desain sepatu yang dikeluarkan Adidas.
Masing-masing dari video menampilkan koleksi sepatu yang terinspirasi dari 6 negara asal Asia Tenggara, yang terdiri dari Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Salah satu video menunjukkan sebuah cuplikan pagelaran wayang kulit beserta koleksi sepatu putih yang dihiasi dengan gambar wayang. Akan tetapi, keterangan unggahan video tersebut menuai kontroversi karena menyebut bahwa desain tersebut memberi penghormatan untuk wayang kulit karena bagian signifikan dari identitas dan warisan budaya Malaysia dengan meleburkan elemen-elemen wayang kulit dengan palet warna modern dalam sebuah pendekatan lama ketemu baru. Hal itu langsung menjadi bahan pembicaraan warganet. Instagram resmi Adidas langsung dibanjiri komentar warganet Indonesia. Warganet Indonesia kecewa dengan klaim tersebut. Hingga Selasa pada tanggal 16 November 2021, foto tersebut sudah dikomentari lebih dari 21.000 kali. Tak hanya itu, warganet Indonesia juga terpantau menyerbu akun Adidas Filipina. Salah satu warganet memberi komentar di akun Instagram Adidas Singapura bahwa wayang adalah kebudayaan Indonesia. Warganet juga berkomentar wayang kulit bukan dari Malaysia, tapi dari Indonesia. Warganet lain juga menyayangkan tindakan tersebut bahwa perusahaan sekelas Adidas saja tidak sadar budaya wayang berasal dari Indonesia, bahkan UNESCO sudah mengakuinya. Warganet Indonesia di luar negeri juga ikut berkomentar bahwa fakta menunjukkan wayang kulit adalah bagian budaya dari banyak negara dan setiap negara ada ciri khasnya sendiri. Jadi nggak bisa juga bahwa wayang secara eksklusif adalah budaya Indonesia. Tetapi yang menjadi masalah adalah dalam video tersebut menggunakan wayang Jawa dan bukan wayang Malaysia. Tidak lama setelah diserbu warganet, Adidas Singapura langsung mengganti caption Instagram yang mengundang kontroversi dan pihak Adidas mengklarifikasinya. Klarifikasi tersebut berisi, "Kami dengan tulus memohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja yang mungkin telah terjadi dan sekarang telah mengubah unggahan kami. Untuk menghindari kesalahpahaman, baik merek maupun artis tidak berniat mengklaim kesenian budaya dari Indonesia." Meskipun masalah ini telah diklarifikasi Adidas Singapura, tetapi di media sosial Twitter masih terjadi diskusi soal asal mula wayang dan keberadaannya yang disebut tidak hanya eksklusif dari Indonesia. Selain itu, melalui surat elektronik, Brand Communications and Sport Marketing Manager PT Adidas Indonesia, Gracia Putri mengatakan tidak ada kesengajaan dari pihaknya untuk memicu respons tersebut. Wayang warisan budaya Indonesia diketahui pada 7 November 2003, UNESCO menetapkannya pertunjukan wayang sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity atau karya agung budaya dunia dari Indonesia. Menurut UNESCO, wayang adalah warisan budaya yang bernilai tinggi karena merupakan sebuah seni kriya dan penggabungan dari sastra, seni musik, sampai seni rupa. Melansir dari .go.id pada tanggal 10 Desember 2018, kata wayang diketahui berasal dari bahasa Sanskerta, Mahyang, yang berarti menuju kepada roh, para dewa, atau sang kuasa. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa istilah wayang berasal dari teknik pertunjukan yang mengandalkan bayangan pada layar. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, penggunaan teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Batik itu sudah ada sebelum Kerajaan Surakarta. Di Majapahit pun sudah ada. Turun-temurun Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, dan sampai Surakarta. Zaman Panembahan Senopati, Sutowijoyo itu membuat
semacam corak batik yang namanya Parangkusumo. Parangkusumo itu coraknya miring gitu. Nah itu juga ada falsafahnya, dan itu memang dipakai khusus untuk keluarga raja. Jadi tidak sembarang. Jadi raja, putra putri raja atau bangsawan yang kelas tinggi itu yang corak parang. Nah semuanya itu dasarnya dasar hitam atau coklat dan ada warna putihnya, karena semua itu ada falsafahnya, bahwa dalam dunia ini memang ada gelap, ada terang, ada susah, ada senang gitu. Nah, kemudian pada masa Pakubuwono ketiga itu istri atau prameswarnya membuat corak yang namanya truntum. Truntum itu seperti gambaran bintang bertaburan di langit. Itu menggambarkan bahwa walaupun dalam keadaan gelap, sekedip bintang itu bisa menerangi. Jadi artinya bahwa dalam kegelapan ada terang juga. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status sosial seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Baik, untuk kasus yang kedua, contoh kasus berikutnya adalah mengenai batik. Miss World in Malaysia 2021, Lavanya Shivaji baru saja menjadi sasaran kritik warganet Indonesia akibat unggahan Instagramnya yang dianggap mengklaim batik sebagai kekayaan budaya asal Malaysia. Hal tersebut tentu saja membuat sejumlah warganet memberikan komentar negatif kepada Shivaji. Hal ini berawal dari foto yang diunggahnya pada tanggal 17 Oktober 2021. Dalam potret tersebut, ia mengenakan gaun hitam berhiaskan kain batik berwarna senada untuk menghadiri beauty pageant yang diikutinya. Yang menjadi masalah adalah Shivaji menyertakan caption yang tergolong kontroversial dan memicu kemarahan publik. Caption tersebut bertuliskan, "Kain batik melambangkan keragaman di antara orang Malaysia, dengan berbagai warna, cetakan, dan desainnya. Oleh karena itu, saya mempersembahkan kepada Anda gaun malam saya untuk Miss World Malaysia 2021 yang terbuat dari kain batik Malaysia." Tak lama setelah fotonya diunggah, kolom komentar akun Instagram Shivaji langsung dibanjiri kritik dan warganet. Banyak yang menilai ia tak pantas bersaing dalam ajang kecantikan karena wawasannya begitu minim. Selain itu, perilakunya dianggap tak pantas karena telah mencopot batik sebagai budaya Malaysia. Padahal, UNESCO telah menetapkan batik sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity asal Indonesia. Derasnya kecaman yang mengalir dari warganet membuat Lavanya harus menutup kolom komentar di akun Instagramnya dan mengubah caption bermasalah itu dengan kalimat yang lebih netral. Saya sangat bersyukur telah diajarkan untuk menghargai keragaman budaya, dan saya ingin berterima kasih kepada desainer saya untuk gaun indah ini untuk malam terakhir saya. Saya bangga mewakili negara saya, dan saya siap untuk perjalanan yang benar-benar baru. Meski demikian, perubahan caption itu sepertinya tidak membuat warganet puas. Kritik masih saja terus mengalir dan unggahannya terus dibagikan ulang di sejumlah platform lainnya. Permintaan maaf dari Miss World Malaysia soal unggahan Miss World Malaysia 2021 ini masih terus bertahan hingga beberapa hari lamanya. Meskipun ia telah mengunggah berbagai foto yang lain dengan caption yang berbeda, warganet masih terus menghujaninya dengan kritikan. Akhirnya, Lavanya Shivaji menyampaikan permintaan maaf secara terbuka lewat Instagram, khususnya kepada publik dan warganet Indonesia. Shivaji mengunggah foto dirinya mengenakan gaun yang dipermasalahkan itu, namun dengan pose yang berbeda. Selain itu, ia menyertakan ucapan permintaan maaf atas kata-katanya sekaligus meluruskan informasi yang beredar.
Berdasarkan caption yang ditulis di unggahan terbarunya, Shivaji mengakui kata batik memang berasal dari Jawa, sekaligus desain dan sejarahnya. Namun, ia menyebutkan tidak sedikit negara lain yang mempraktikkan unsur budaya tersebut, termasuk Malaysia, Sri Lanka, dan India dengan desain maupun motifnya masing-masing. Dari kasus tersebut, respon pihak Indonesia yaitu Indonesia sebagai negara yang cinta kedamaian mengenai kasus wayang dan batik tersebut. Indonesia sangat menghargai budaya setiap negara. Indonesia juga mengakui memang ada beberapa negara yang punya batik. Ada beberapa negara memang punya batik dengan ciri khas sendirinya. Cina juga ditemukan kain-kain batik dengan motif sederhana yang dikerjakan dengan kuas khusus dengan alat kerok sebagai alat-alat yang ada dalam kuburan salah satu dinasti di Cina. Bahkan India dan Sri Lanka juga masih memproduksi batik-batik dengan teknik cap. Namun, kata dan penamaan batik sendiri berasal dari Indonesia. Bahkan, wayang dan batik sudah diakui oleh organisasi dunia, yaitu UNESCO. Oleh karena itu, jika wayang dan batik diklaim atau diakui negara lain, akan mengganggu budaya sebagai identitas nasional. Untuk implementasi identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menggunakan barang-barang hasil bangsa sendiri, karena bisa menambah cinta tanah air dan bangga akan hal yang dibuat oleh tangan kreatif penduduknya. Lalu yang kedua, menghargai perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan bangsa ini. Bisa dilakukan dengan beberapa perbuatan, misalkan membaca, menonton, mengunjungi hal-hal yang berkaitan tentang sejarah bangsa ini. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme yang sudah ada dari masing-masing individu. Yang ketiga, berprestasi dalam semua bidang, misalkan dari bidang olahraga, akademik, teknologi, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk menambahkan rasa bangga dan sikap rela berkorban demi bangsa. Lalu yang keempat, menerapkan pendidikan kewarganegaraan di lingkungan perkuliahan agar mahasiswa mendapat wawasan tentang kebangsaan yang dapat menjadi landasan dalam berperilaku, sehingga jati diri mahasiswa tetap berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya, karena budaya merupakan salah satu penentu unsur jati diri bangsa. Zaman sekarang, banyak budaya Indonesia yang mulai terlupakan, sehingga kita sebagai mahasiswa yang bijaksana harus memiliki partisipasi dalam menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Di era digital ini, hal yang dapat dilakukan mahasiswa adalah mempromosikan dan mengenalkan budaya Indonesia di kancah dunia dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki. Peran pemerintah. Yang pertama, melakukan pagelaran budaya untuk mengenalkan budaya Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan kebangsaan bagi para pemuda atau siswa-siswi sehingga bisa mengenalkan identitas nasional dan pentingnya suatu identitas nasional. Yang ketiga, mengikuti acara kebudayaan di LN agar negara lain semakin tahu tentang budaya Indonesia dan tidak mudah diklaim. Peran dari masyarakat yaitu yang pertama, bisa ikut mensosialisasi upaya pelestarian budaya dan konten-konten mengenai pentingnya identitas nasional melalui media sosial. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, mengimplementasikan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Peran mahasiswa. Yang pertama, bisa ikut mensosialisasi dengan sebagai konten kreator yang memberikan komen-komen mengenai pentingnya identitas nasional melalui media sosial. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mengamalkan ilmu pendidikan karakter yang sudah diajarkan dan diterapkan. Kesimpulan dari pembahasan kami adalah identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang merdeka sebagai pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Oleh karena itu, identitas nasional harus dikenali, dipahami, dan dijaga oleh setiap warga negara agar tidak terjadi kejadian yang serupa seperti kasus di atas. Mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan mengembangkan rasa cinta tanah air
atau nasionalisme, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ikut melestarikan budaya Nusantara, ikut serta dalam usaha bela negara, dan kegiatan positif lainnya seperti mencintai produk dalam negeri agar produk-produk Indonesia bisa ekspansi secara global. Saran dari kelompok kami yaitu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan berbudi luhur, sebaliknya kita harus mampu mempertahankan identitas nasional di tengah pesatnya era globalisasi. Misalnya dengan tidak terpengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Mengembangkan pendidikan dan rasa nasionalisme sebagai salah satu cara untuk mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Semua elemen negara harus ikut berpartisipasi dan dengan melakukan tindakan bela negara agar identitas bangsa dan negara bisa dipertahankan. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kami menyadari banyak kekurangan dari tugas ini, maka dari itu kritik dan saran sangat kami terima. Sekian dari diskusi kami ucapkan terima kasih. In tonight's learning adventure, I'll be telling the ultimate story of good versus evil. The Ramayana. Yes, I mean the Ramayana. The Ramayana follows the story of Rama, a legendary hero prince of the Kosala kingdom. One day, he meets a beautiful princess named Sita and falls in love with her. Sita, impressed by his nobility, courage, and intelligence, agrees to marry him. But word of Sita's beauty has traveled far and wide and has reached the ears of the fearsome Ravana. Ravana is a demon king of a faraway land across the seas called Lanka, and he wants Sita for himself. One day, while Rama was out hunting, Ravana kidnaps Sita. Rama comes back to find Sita missing. Rama's friends, such as Jatayu, king of the birds, tried to help. He was soaring high up in the sky, surveying the forest. Suddenly, he catches sight of Ravana, holding Sita captive. The demon king was taking her towards Lanka. No, Jatayu! He was such an awesome bird! Don't worry, Rama will win the day eventually. Hi, do you enjoy the performance? Well, we... Welcome, my friends. My name is Mr. Firdaus, and I am the Dalang or Puppet Master. This is where we create the magic of Wayang Kulit and Gamelan. What is Wayang Kulit? Wayang means theatrical performance. Kulit means skin or leather, the material used to create these puppets. I have a question. How do you project shadows? This, we use electric lights. In the olden days, we use oil lamps. Would you like to give it a try? Yes. Come, let's try. Before you kids go, I want you to have Hanuman's ringgit. Because like Hanuman, all of you are intelligent and selfless. Evika, please have it.